にいたいよ君のためにできることが僕にあるかな Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya. Dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Bereinkarnasi di Hari yang Sama Selama 100.000 Tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat bahwa Lin Yue di sini sudah membuka gerbangnya atau arainya, pembuka dari gerbang tersebut. Di sana semua orang melihatnya. Lalu kita masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya terlihat bahwa Kaisar Ye, ayah dari Ye Mingwei, kaget banget. Dia kenapa bisa menggerakkan arai ini? Arai ini hanya aku yang bisa menggerakkannya. Berhenti! Gawat, arai ini sudah di luar pengendalianku. Aku tidak bisa mengendalikan arai yang sudah ku bikin. Lalu di sini Lin Yue berkata kepada Qin, "Saudara Qin, bagaimana arai ini menurutmu?" Aku dari awal sangat tertarik dengan arai ini," kata Qin Unian. "Biar aku coba ya." Qin Unian mencobanya, namun tidak dapat ditembus. Arai ini dari Kaisar Ye memang sangat hebat. Arai ini meskipun hebat, kata Lin, tapi ada titik kelemahannya yang mematikan. Saudara Qin, lihatlah baik-baik. Lin Yue masuk ke dalam sana, berteriak Ye Mingwei, "Hati-hati!" Ayahnya Ye Mingwei berpikir, Putriku sudah dewasa." Sepertinya Ye Mingwei jatuh cinta kepada remaja itu. Tapi gak apa-apalah. Terlihat Lin yang sudah masuk ke dalam arai tersebut. Arai ini tidak mungkin bisa mengurungku. Dengan santainya dia berjalan. Kagetlah ayah dari Ye Mingwei, Kaisar Ye. Apa yang terjadi? Apakah arai sudah lepas kendali? Saudara Lin memang orang yang luar biasa, kata Qin Unian. Arai ini ada titik kelemahannya. Kaisar Ye berani datang mencobanya tidak? Kaisar Ye tidak ingin mencobanya. Dia berpikir, sudahlah, jika terluka karena arai sendiri, ini akan menjadi bahan tertawa semua orang. Aku tidak akan mencobanya lah. Tapi di sini Lin berkata, "Ye Mingwei, ayo coba sini." "Baik." Kaisar Ye khawatir dengan anaknya. "Tunggu, Ye Mingwei, tunggu." Ye Mingwei berlari kepada Lin Yue di sana. Ye Mingwei ternyata bisa melewati arai juga. Beneran tidak apa-apa loh. Lalu dengan satu jarinya, Lin Yue menghempaskan arai itu. Lenyap! Namun di depan Lin Yue terdapat tangan ungu yang sangat besar. Jurus tapak-tapak tangan ungu Thanos. Tapi di sana Lin Yue hanya diam berdiri saja. Ye Mingwei berteriak, "Ayah, jangan!" Hentilah tangan Thanos ungu itu. Di sana Kaisar Ye memuji Lin Yue. "Membuat putri kesayanganku jatuh cinta padamu. Lalu dengan mudah memecahkan arai 5 elemen ini. Bisa menerima seranganku dengan tenang. Mantap, keberanianmu sangat besar." Kaisar Ye sebagai ayah Ye Mingwei sudah merestuinya menikahi anaknya. Putriku memang sudah dewasa. Untung saja Mingwei pandai memilih. Remaja ini memiliki keberanian, kepintaran, bakat, dan pencapaian yang bagus. Mantap. Saudara Lin, rahasia di titik kelemahan arai ini apakah boleh bantu aku menjaganya? Lin Yue menjawab, "Tidak perlu. Aku ada cara menyempurnakannya kok. Kalau begitu maaf ya sudah merepotkan." Tidak terburu-buru.
Orang dari dua sekte itu seharusnya sudah tiba. Langsung menyuruh mereka kemari saja. Aku tahu pintu masuk gurun api terik ada di sini kok. Baik, Saudara Lin sudah mengetahui segalanya ya. Aku akan menyuruh mereka kemari deh. Terima kasih. Lalu di sini Lin Yue bertemu dengan Qin Hunian. Sekte Bilu Sangking akan dalam bahaya besar ke depannya. Ingat ya, jangan sampai mati kamu, Qin. Kamu adalah masa depan Sekte Bilu Sangking. Dengar perkataanku, Qin Hunian. Sekarang pergi dari sini. Qin Hunian memberikan suatu token. Ini ada token tertinggi, ada urusan apapun, Saudara Lin boleh membawa token ini datang ke Sekte Bilu Sangking nantinya, mencari aku di sana. Perkataan Saudara Lin tadi aku akan mendengar lebih jelas nanti. Rahasia Tuhan tidak boleh dibocorkan. Semenjak Kaisar Molong meninggal, semua ini ditakdirkan akan terjadi. Saudara Qin ingat saja perkataanku saja, ya. Lalu Saudara Qin Hunian di sana pergi meninggalkan Lin Yue dan Kaisar Ye. Terdengarlah suara dari langit. Siapa yang membunuh anakku? Cepat keluar. Datang. Di sana di langit terlihat ada dua orang dengan warna biru dan merah. Semuanya menadah ke atas. Lin Yue berkata, aku yang membunuh. Apa yang ingin kamu lakukan kalau aku yang membunuh anak-anak kalian? Lalu seketika ketua Sekte Leyun menerobos menyerang Lin. Hingga nyawa dibayar dengan nyawa. Mati sana. Ternyata terlihat Sekte Leyun memiliki jurus tersembunyi, yaitu petir Pikachu. Dan di sini Lin Yue memakai petir Thor berwarna biru, langsung beradu jotos. Lin Yue terhempas jauh. Datang lagi ketua Sekte Leyun. Ternyata kamu juga pelatihan raga tempur. Anakku memang bukan lawanmu, tetapi aku. Kalau begitu, biarkan aku tangan sendiri membunuhmu. Namun di sana Lin Yue ditolong oleh Kaisar Ye. Kaisar Ye di sini memiliki jurus yaitu bola-bola black hole. Di sini black hole-nya diciptakan dan menahan serangan dari ketua Sekte Leyun. Ketua Sekte Leyun berkata, Jun Wusang, kamu memang berniat bertentangan dengan kami ya? Lalu seketika datanglah satu lagi, ketua Sekte Ling Tian, ayah dari Ling Feng. Ling Zong, mari kita bekerja sama menyerang bersama. Semua utang, baru dan lama, semuanya kita taruh pada Jun Wusang. Ya, benar. Mereka berdua, ketua Sekte Leyun dan juga Ling Tian, bertarung melawan ayahnya Ming Yue, Kaisar Ye. Di sini terlihat Kaisar Ye sebenarnya sudah sedikit kewalahan, hanya bisa menahan serangannya saja. Dua brengsek ini bukannya ingin membunuh Lin Yue. Kenapa semuanya menyerang ke arahku jadinya? Di sana Lin Yue hanya berdiam diri. Kamu, kenapa tidak datang membantuku? Lin Yue berkata, baik, sambil menunjuk ke satu arah, mengeluarkan laser Superman-nya. Seketika laser itu ingin mengenai ketua Sekte Leyun. Tetapi ketua Sekte Leyun bisa menghindarinya dengan mudah. Dan dia berpikir, aneh ya, kenapa dia bisa mengetahui pintu perisai berada di mana? Lalu Kaisar Ye membuka portal. Gurun api terik sudah diaktifkan. Tidak tahu kalian berdua memilih untuk membuang kekuatan di sini atau masuk ke gurun api terik. Pintu masuknya hanya dibuka selama 6 jam. Jika sudah ditutup, maka dalam 100 tahun tidak akan bisa dibuka lagi. Jangan-jangan ini sebuah perangkap ya? Kata kedua sekte tersebut, ketua Sekte Leyun dan juga Ling Tian. Namun di sana terlihat Lin segera masuk ke dalam portal dan diikuti juga oleh ketua sekte tersebut. Sepertinya tidak ada masalah. Ayo kita masuk, ketua Sekte Ling Tian. Baik. Lalu terlihat Kaisar Ye yang kelelahan setelah membuka gerbang portal tersebut. Lin Yue, kali ini berdoalah bisa baik-baik saja kamu dengan selamat keluar dari sana. Namun Ye Mingwei menghampiri portal tersebut ingin mengejar Lin Yue. Lalu Kaisar Ye berteriak, Mingwei, Mingwei. Dan ternyata cinta dari Ming Yue sangat besar kepada Lin, hingga dia masuk dalam portal tersebut ingin membantu Lin Yue di sana.
Kita diperlihatkan di dalam portal yang dimana Lin Yue berhadapan dengan kedua ketua sekte. Tetapi di sana terakhir kali datanglah Ming Yue yang masuk dalam portal. Ming Yue di sana mendarat di pasir-pasir seperti gurun pasir. Tetapi di depan Ming Yue ada ketua sekte Lei Yun. Cek. Tidak menyangka Raja Ye begitu rela. Anaknya sampai mengantar putri kesayangannya masuk ke sini sebagai orang mati sana. Namun di sini Ming Yue membuat perisai. Hiat. Perisai itu tidak bisa memblokir serangan dari ketua sekte Lei Yun. Pecah seketika. Pada akhirnya Ye Mingwei bertemu dengan Lin dan di sini mereka berdua melawan dua orang sekte itu. Ketua sekte Lei Yun dengan bersemangat maju. Mau kabur kemana sih? Lin Yue berhasil menangkis serangannya. Hiat! Buah! Lin Yue terpental, terkena pukulan dari sekte Lei Yun. Sekte ini memang kuat sekali ternyata rupanya. Dia berkata, cek, kekuatan begitu lemah, masih mau menjadi pahlawan menolong gadis. Dasar manusia bodoh. Di sini Lin Yue berdarah mulutnya. Sariawan dia. Yang bodoh adalah kamu. Jika kamu membunuh kami, sekarang siapa yang menjadi tumbal nanti? Lei Yun di sini berkata, tidak menyangka ya kamu mengetahui hal tentang tumbal juga. Sekte Ling Tian berkata, seharusnya si Jun Wuxiang yang memberitahu padanya. Tapi apa yang dikatakan benar juga. Dari 9 Raja Langit, benda yang diinginkan Raja Langit Qi paling sadis. Dengar-dengar membutuhkan 2 manusia hidup sebagai tumbal baru bisa membangkitkannya. Ternyata di sini mereka ingin menjadikan Lin Yue dan Ming Yue tumbalnya supaya nanti dia bisa memanggil Raja Langit Qi. Maka dari itu mereka tidak akan membunuh Lin Yue dan Ming Yue saat ini juga. Namun dia harus sampai ke tempat Raja Langit Qi. Ye Ming Yue khawatir banget terhadap Lin yang berdarah mulutnya gara-gara sariawan. Tuan Lin, kamu baik-baik saja ya? Lin hanya berkata, shh. Sepertinya Tuan Lin ini bohong-bohongan saja terlukanya ya. Pura-pura terluka kah? Lalu Lin Yue berdiri. Mengetahui masalah tumbal, Ketua Lei Zong, kamu ingin membunuh orang? Jangan bercanda. Menggunakan sekte Ling Tian sebagai tumbal ya? Kalau kamu membunuh aku di sini, berarti 2 orang lagi yang dijadikan tumbal adalah sekte Ling Tian dan juga Ye Mingwei ya? Kesalah Ketua sekte Lei Yun. Hei, kamu jangan memprovokasi kami ya. Kami berteman. Hanya trik lemah seperti itu masih ingin memprovokasi aku dan Ketua Lei Zong? Trik murahan. Lalu Ketua sekte Ling Tian berbicara. Durasi pembukaan gurun ini tidak banyak, hanya 6 jam. Mari kita segera mencari. Waktu kematian mereka tidak perlu terburu-buru. Kamu benar, berencana membunuh putri dari Jun Wusang? Pertanyaan lucu, kata Ketua sekte Ling Tian. Memangnya tidak boleh membunuh dia, Ye Mingwei? Tapi gadis cantik ini sangat sayang jika mati begitu saja. Apa kita bermain-main dulu nantinya ya? Hahaha. Lari, Ye Mingwei, cepat kabur, kata Lin Yue menarik tangan Ye Mingwei. Cepat kejar, dia kabur, kejar. Di sini Lin dan Ye Mingwei kabur. Lin Yue, mereka sudah semakin dekat. Jangan takut Ye Mingwei, ada aku di sini bersamamu. Membuat suatu logo. Di logo tersebut dia membuat jurus dan berkata, Lin, bersiap untuk lompat. Dan Lin Yue meninggalkan kedua ketua sekte tersebut dengan sangat cepatnya memakai jurus Lin. Lin Yue berkata dan menengok ke belakang. Makhluk kecil, jangan tidur lagi ya. Langsung dari dalam pasir tersebut keluar monster. Di sana monster tersebut melawan ketua sekte Ling Tian dan juga sekte Lei Yun. Monster kadal pasir, cepat menghindar. Monster tersebut menghalangi ketua sekte Ling Tian dan juga Lei Yun. Hanya seekor monster saja. Mati sana. Ketua sekte Lei Yun memukul monster itu. Ye Mingwei melihatnya dari jauh. Kekuatan ketua sekte Lei Yun sangat kuat ya. Apakah
kadal pasir ini jurus terakhirmu. Merasa tidak akan bisa menahan Lelong dan Ling Zun. Kamu tunggu saja, ini baru dimulai, kata Lin Yue. Lalu terlihatlah ketua sekte di sana memukuli monster tersebut, hingga monster tersebut mengeluarkan beberapa lagi buntutnya di sana. Leiyun dan Ling Tian kewalahan. Sialan, brengsek. Ini kadal pasir berekor 8. Lalu terpaksa mereka akhirnya bekerja sama. Tetapi di suatu tempat, Kaisar Ye melihat pertarungan mereka. Kadal pasir berekor 8, kenapa bisa muncul di sini? Di sana Kaisar Ye melihat dari suatu portal yang ia buat. Kaisar Ye berkata, leluhur membentuk penyegelan ratusan tahun agar dia tertidur. Kali ini kenapa bisa terbangun? Gawat. Dan di sana ada ketua Heizing juga. Heizing berkata, Kaisar Ye, Nona ada di dalam. Kita tidak bisa masuk lagi. Sudah tidak bisa. Formasi ini paling banyak 4 orang. Lebih satu pun tidak bisa. Sekarang hanya bisa mengharapkan Lin Yue melindungi Ming Yue. Dan kita diperlihatkan di sini yang kewalahan ketua sekte tersebut melawan monster ekor 8. Gawat, kadal pasir mau menyerang. Setelah itu kita diperlihatkan monster itu sesungguhnya ternyata besar sekali seperti kepiting. Kadal pasir berekor 8 ini sudah mencapai tahap transdensen level 8, seperti halnya ketua sekte. Lalu di sini mereka menyatukan kekuatan, menyerang sepenuh tenaga. Di brengsek Lin Yue, jika bukan karena memikirkan tumbal, aku pasti akan langsung membunuh Lin Yue tadi. Di sini Ye Mingwei berkata kepada Lin, apakah kadal pasir berekor 8 bisa membunuh Lelong dan Ling Zun? Semoga saja ya, tapi seharusnya tidak mungkin. Mingwei, sekarang kita cepat lari saja yuk. Lalu terlihatlah di sini Leiyun yang sudah memakai kekuatan penuhnya, memukul kepala monster itu hingga terjatuh ke dalam pasir. Dan sepertinya monster itu telah koit, tewas. Lalu Leiyun berkata kepada Ling Tian, tangkap mereka berdua, kerjakan tugas utama lebih penting. Ya, baik. Lalu terlihatlah di sana Lin dan juga Ming Yue kabur, tetapi dengan cepatnya datang Leiyun. Kalian sudah puas larinya, menyerang Lin secara tiba-tiba. Namun di sana juga ada Ling Tian menangkap Ming Yue di sana. Lin Yue, cepat menyerah. Jika tidak, aku akan membunuh gadis ini. Ming Yue berkata, Lin Yue, cepat kabur, tinggalkan aku. Tapi Lin Yue tidak bisa meninggalkan seorang gadis. Aku tidak bisa meninggalkan seorang gadis. Lin Yue tertangkap oleh Leiyun. Di sana Lin Yue dan juga Ming Yue dibawa oleh ketua sekte Leiyun dan juga Ling Tian. Lalu mereka melihat suatu pilar. Sampai pilar keabadian sejati. Inilah yang ditinggalkan oleh Raja Langit Qi. Di sana Ling Tian mendekati pilar tersebut dan ingin memegangnya. Biar aku lihat benda peninggalan Raja Langit Qi seberapa hebat. Ketika ia ingin menyentuhnya, tangannya terhisap dan darah-darah pun keluar dari tangannya. Ih, daya serap ini lebih menakutkan dari kadal pasir tadi. Sama seperti yang dikatakan guru master, benda ini penghisap darah. Tetapi dari belakang, Leiyun ingin memukul Ling Tian. Ada apa Lelong? Apa yang kamu lakukan? Dan terpukullah Ling Tian hingga ke pilar tersebut. Ketua sekte Ling Tian hanya bisa berteriak dan tidak bisa melepaskan diri. Leiyun berkata, sudah usia setua ini masih begitu bodoh ya kamu. Kalau kamu tidak mati, tongkat keabadian sejati ini mana mungkin menjadi milikku. Lalu terlihatlah ketua sekte Ling Tian berubah menjadi tengkorak di sana. Lalu Lin dan juga Ye Mingwei di sana berkata, Lin Yue, cepat kita kabur. Ming Yue, kamu pergi duluan saja, aku di sini. Leluhur sekte Leiyun sudah menginginkan benda ini bertahun-tahun. Tidak boleh ada kegagalan. Kalian semua akan mati di sini. Tapi Lin dengan santainya berdiri. Kamu terluka parah loh. Karena kadal pasir tadi, mungkin sekarang kekuatanmu hanya ada 10% doang. Siapa yang akan mati masih belum tahu.
Tapi ketua sekte Leiyun di sana berkata, meskipun kekuatanku hanya 10%, tapi juga lebih kuat darimu. Namun di sini Lin Yue mengeluarkan jurusnya, memunculkan pedang. Namun terlihat itu bukan pedang sembarangan, itu ternyata puppet. Puppet tersebut ingin menyerang sekte Leiyun. Ternyata sebuah puppet ya. Sebuah puppet, aku akan menghancurkannya dengan mudah, kata ketua sekte. Dan memukul perut dari puppet tersebut. Namun perisai cuci maha kuat. Kenapa pukulanku tidak berefek ya? Ternyata puppet ini yang paling kuat. Berdarahlah, bucat-bucatlah ketua sekte Leiyun. Di sana sekte Leiyun berkata, aku mengerti. Dari awal kamu sudah sangat menyiasati aku dan Ling Zun. Pura-pura lemah, membiarkan aku membunuh Ling Zun, lalu pura-pura menyerang, membiarkan puppet melukaiku. Kamu benar-benar licik. Apa yang kamu katakan benar. Puppet pedang Jingse dan perisai suci maha kuat ini semua disiapkan untuk kamu seorang. Tapi ada satu hal yang kamu lupa. Kadal pasir juga aku yang membangunkannya. Di sana ketua sekte Leiyun tertendang hingga ke pilar. Terbakar habis. Ye Mingwei berkata, mustahil. Dia bisa membunuh Lei Long dan Ling Zun yang menjadi musuh bebuyutan ayah. Lin Yue, kamu siapa sebenarnya? Lalu terlihat Lin Yue di sini memandangi pilar tersebut yang berkobar api. Tapi rasanya sudah ketebak. Darah penyembahan ini, tongkat ini masih tidak puas. Kalau begitu, siapa yang harus dikorbankan selanjutnya biar tongkat ini puas? Dan itulah part kali ini. Terima kasih kawan-kawan yang telah menonton. Sampai jumpa, kita ketemu lagi di part selanjutnya. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.